Selamat datang di Universitas Serambi Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama Ibu Fadilah, Ibu dosen di Fakultas Agama Islam Universitas Serambi Mekah, Prodi PAUD, yaitu Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Jurusan Ibu yaitu Manajemen Pendidikan ataupun sering disebut dengan Administrasi Pendidikan. Ibu di sini dipercaya mengapuh mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan bobot 2 SKS. Adapun metode yang Ibu pakai dalam mengapuh mata kuliah Manajemen Pendidikan yaitu metode pengajaran yang menggunakan lebih dari satu metode, menyampaikan materi pelajaran secara sistematis, menjelaskan dengan bahasa yang sederhana supaya mahasiswa memahaminya. Sedangkan pelaksanaan strategi pembelajaran yang Ibu lakukan yaitu sesuai dengan kebijakan pemerintah, yaitu melalui aktivitas pembelajaran tatap muka dan juga menggunakan media untuk mengembangkan pengetahuan dan juga peningkatan keterampilan. Sedangkan CPMK yang Ibu pakai adalah mampu mengelola organisasi seni berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain, menguasai konsep pembelajaran manajemen pendidikan dalam kehidupan sehari-hari, itu dalam kehidupan yang diperlukan untuk seni mengelola, menerapkan, memikirkan yang logis, kritis, sistematis, dan juga inovatif, dan dalam konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan teknologi sesuai dengan bidang pendidikan, manajemen pendidikan, sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Adapun kalau kita lihat di sini, manajemen adalah ilmu yang keberadaannya sangat penting, karena dalam ilmu manajemen dipelajari tentang seni mengelola organisasi, seni berhubungan, dan juga bekerja sama dengan orang lain, serta seni memimpin organisasi. Sedangkan manajemen pendidikan merupakan salah satu mata kuliah yang telah lama dipelajari, dikaji, dan juga dijadikan landasan teoritis untuk penelitian. Bahkan, manajemen pendidikan telah menjadi kajian khusus untuk pendidikan setingkat magister dan juga program doktor, sehingga terdapat gelar khusus bagi yang mengambil bidang kajian utama manajemen pendidikan, yaitu Magister Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah dan seluruh sekalian alam. Selawat diiringi dengan salam. Mari sama-sama kita panjatkan kepangkuan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan jasa beliaulah kita bisa berada seperti ini, ya kan? Baik, jadi sebelum kita bahas tentang dasar-dasar studi manajemen pendidikan, mari sama-sama kita bacakan doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baik. Jadi dalam mata kuliah kita yaitu manajemen pendidikan, ya. Kita akan mengambil judul, karena pertemuan pertama kita ambil judul tentang dasar-dasar studi manajemen pendidikan. Mari kita lihat dulu.
Yang pertama tentang pengertian manajemen, ya. Tahu kira-kira apa itu pengertian manajemen? Apa? Manajemen itu adalah bagaimana cara kita mengatur. Ya, bisa. Jadi manajemen adalah mengatur, mengelola, ya. Dalam arti khusus yaitu kepemimpinan, adapun pemimpin, ya. Pemimpin ini orang yang mengelola organisasi ataupun lembaga, ya. Kalau di sekolah disebut dengan kepala sekolah. Kepala sekolah kan pemimpin. Nah, jadi orang yang memimpin ataupun kepemimpinan ini disebut dengan manajer, ya. Kalau bahasa negara itu presiden, ya. Presiden itulah pemimpin. Berarti kalau manajemen bisa juga kita bilang sebagai ilmu ataupun seni dalam mengelola organisasi ataupun mengelola lembaga untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan, untuk mencapai suatu tujuan yang baik ataupun yang kita inginkan, sama, ya. Kemudian dalam manajemen ini dia tidak membutuhkan, dalam manajemen dia tidak bisa kita bekerja sendiri, ya. Pasti memerlukan orang lain. Karena kenapa? Karena kan seperti anggota tubuh kita, kan saling melengkapi, ya kan? Nah, tangan mungkin ada perannya sendiri, kaki juga ada perannya sendiri. Begitu juga dalam manajemen. Misalnya dalam suatu lembaga pendidikan, bisakah seorang pemimpin itu bekerja sendiri tanpa ada bawahan? Tidak, kan? Pasti dia memerlukan bawahannya, ya. Maka di situ harus ada kerjasama yang kompak, yang baik, ya kan? Karena dia satu sistem, ya, saling berhubungan. Misalnya kalau ada satu yang tidak ada, yang kurang terasa tidak ada kesempurnaan. Mereka saling berhubungan. Nah, begitu juga dalam organisasi, ya. Dia tidak bisa bekerja sendiri. Maka baik dalam organisasi kecil ataupun besar-besaran, semua itu di dalamnya sudah ada manajemen. Tidak ada organisasi yang tidak ada manajemen, ya. Makanya kalau seorang pemimpin itu, dia kalau memberi tugas untuk bawahannya, lihatlah skill ataupun kemampuan bawahannya, ya. Oh, dia pintar dalam bidang administrasi, kasih dia administrasi. Oh, dia pintar misalnya bagian komputer, kasih dia di bidang komputer. Karena kalau kita kasih kepada seseorang tanpa keahliannya, nanti apa yang terjadi? Mungkin pekerjaan yang kita maksudnya nanti pekerjaan yang ingin kita capai tidak akan berhasil maksimal karena tidak punya keahlian. Maka seorang pemimpin ini juga harus pintar, ya, melihat bawahannya apa skill, apa kemampuan di pada bawahannya. Itulah yang dia, maksudnya yang dia diletakkan di tempat itu. Tahu maksudnya? Gitu, ya, sesuai dengan keahliannya. Kita kasih tugas pada bawahan sesuai dengan keahlian. Itu masuk dalam bidang manajemen. Saling membutuhkan satu sama lainnya. Dalam manajemen ini tidak bisa bekerja sendiri, pasti membutuhkan orang lain, ya. Kemudian begitu juga dalam pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah usaha yang bersifat mendidik, mengarahkan, membimbing dengan seperangkat ilmu pengetahuan. Kemudian kita lihat lagi manajemen pendidikan. Apa itu manajemen pendidikan? Kalau tadi manajemen aja, kemudian manajemen pendidikan. Kalau manajemen pendidikan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang baik, ya, yang efektif di dalam lembaga ataupun organisasi. Kalau di sini kita pendidikan, berarti di dalam lembaga pendidikan, ya. Nah, mengerti dulu sampai di sini? Ya. Baik, kalau mengerti kita lanjutkan lagi dengan, ya. Kemudian kita lihat proses manajerial dapat diartikan juga dengan proses kepemimpinan dalam organisasi. Di dalamnya terdapat fungsi-fungsi manajemen, terutama adanya pemimpin dan yang dipimpin dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Nah,
terdapat beberapa unsur mendasar, yaitu yang pertama adanya organisasi sebagai wadah utama adanya manajemen. Kemudian yang kedua, manajer yang memimpin dan memikul tanggung jawab penuh dalam organisasi. Kemudian yang ketiga, tujuan organisasi yang ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, perencanaan dalamnya mengandung oleh program yang dilaksanakan. Berarti apa yang kita jelaskan tadi ini kan sudah termasuk kan? Nah, seperti orang, saya contohkan seperti tukang cukur rambut. Bisakah orang yang mencukur rambut itu bekerja dia sendiri? Tidak kan? Berarti dia membutuhkan orang lain ya kan? Berarti dia tidak bisa bekerja sendiri. Begitu juga dalam lembaga, ya, dalam organisasi. Dia butuh orang lain. Kemudian kita lanjutkan dengan pentingnya studi manajemen pendidikan. Ya. Itu karena manajemen pendidikan adalah lembaga yang bergerak dalam proses pembinaan. Ya, dalam proses pembinaan, kemudian transformasi ilmu pengetahuan dari para pendidik kepada anak didik, atau disebut juga belajar mengajar. Kemudian konsep manajemen mempunyai konotasi yang luas, antara lain yang pertama mempunyai pengertian sama dengan organisasi yang berusaha memengaruhi dan menyuruh orang agar bekerja secara produktif. Kemudian yang kedua ya. Yang kedua, metode secara terpadu guna mencapai tujuan institusional. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, mencapai suatu tujuan melalui orang lain. Ya, berarti mencapai suatu tujuan melalui orang lain seperti yang kita jelaskan tadi ya. Ya. Kemudian selanjutnya, ruang lingkup manajemen pendidikan. Ruang lingkup manajemen pendidikan dapat diklasifikasikan, itu ruang lingkupnya dilihat dari unsur-unsur yang mesti ada dalam manajemen pendidikan. Kemudian kita lihat tadi teori manajemen pendidikan yang ilmiah, memfokuskan kajian pada pentingnya keberadaan pemimpin ataupun manajer dan perannya dalam suatu lembaga pendidikan yang disebut dengan supervisor. Nah, ada lagi fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Apa saja fungsi manajemen pendidikan? Ini fungsinya perencanaan, pengorganisasian, pengawasan. Kemudian selanjutnya coba ini dijelaskan sebentar ini. Lembaga pendidikan yang menerapkan manajemen berdasarkan sasaran senantiasa membuat perencanaan program organisasi sesuai dengan struktur unit kerja yang ada. Bidang-bidang yang menangani urusan tertentu merumuskan program kerja dengan skala prioritas yang akan ditargetkan lebih awal. Di antara program lainnya, manajemen berdasarkan sasaran dalam pengelolaan organisasi sangat mementingkan kontinuitas kerja. Artinya, pelaksanaan kegiatan selalu berkelanjutan sesuai dengan target-target yang ditetapkan menurut urutan dan ukuran waktu dan biaya. Jelas kan? Jelas. Kemudian selanjutnya itu kita ambilkan kesimpulan. Keberhasilan suatu lembaga pendidikan berhubungan dengan manajemen
terdapat, yaitu sistem organisasi dan sistem manajerial. Organisasi, coba Ibu tolong jelaskan sekali lagi. Ya, baik. Mungkin ada juga yang lain yang ingin bertanya? Ya, kita silakan. Siapa namanya? Sebutkan nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Ayu. Saya ingin bertanya, Bu, bagaimana penjelasannya dalam manajemen tidak dikenal kerja sendiri? Sekian dulu. Pertanyaan ya. Mungkin ada satu lagi yang ingin menanyakan? Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amanda. Saya ingin bertanya, bagaimana cara agar suatu lembaga itu bisa dikatakan sukses, Bu? Boleh dijelaskan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, Ibu akan menjawab dulu pertanyaan yaitu tentang dalam pengertian manajemen ada dua sistem ya. Yang terdapat yaitu sistem organisasi dan sistem manajerial organisasi. Coba Ibu jelaskan. Yang pertama sistem organisasi, yaitu berhubungan dengan model ya. Model ini pola maksudnya ya, pola-pola organisasi atau pola keorganisasian yang dianut. Sedangkan sistem manajerial berkaitan dengan pola-pola organisasi kepemimpinan. Ini yang berhubungan dengan pemimpin dari semua ya, bisa untuk bawahan. Kemudian berkaitan dengan pola-pola organisasi kepemimpinan dan kerjasama yang diterapkan oleh para anggota organisasi. Dan bisa diterima? Bisa. Karena waktu kita singkat ya, ini. Kemudian yang berapa tadi? Yang kedua ya? Ya, Bu. Yang kedua, bagaimana penjelasan manajemen tidak dikenal kerja sendiri? Ya, baik. Karena memang manajemen ya, tidak boleh. Manajemen yang baik memang dalam manajemen tidak dikenal kerja sendiri karena setiap pelaksanaan program kerja harus melibatkan banyak orang dengan tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Tetapi secara sinergis saling berhubungan dan mencapai tujuan. Maksudnya dalam manajemen seperti Ibu
tujuan itu apa organisasi ya kan? Nanti tujuan tadi. Kalau nggak ada tujuan apa itu organisasi itu? Begitu tak di lembaga itu apa? Lembaga kalau nggak ada tujuan pasti ada tujuannya. Baik tujuan jangka pendek ataupun tujuan jangka panjang. Mungkin sampai di sini ada yang ingin menanggapi? Boleh. Dalam organisasi terdapat individu yang menjadi anggota organisasi, sedangkan dalam lembaga pendidikan, anggota administrasi adalah terdapat para pendidik dengan sebagai jabatan struktural dan fungsionalnya. Ya, terima kasih ya. Nah, kita berikan tepuk tangan kepada saudara kita. Yang kembali ya. Ya, siapa yang ingin membacakan kesimpulan? Ya, boleh. Kesimpulannya, keberhasilan suatu lembaga pendidikan berhubungan dengan manajemen yang diterapkan sebagai pemaknaan yang universal dari seni dan ilmu dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian, pengawasan, personalia, dan profesionalitas. Jadi berhubung waktunya ya, Ibu dibuka. Jadi sebelumnya Ibu kasih tugas dulu. Jadi untuk minggu depan kita buatkan kelompok, ya, satu kelompok 5 orang. Nanti judulnya yang berhubungan dengan manajemen pendidikan. Kalau cari judulnya yang berhubungan dengan manajemen pendidikan, minggu depan kita diskusi ya. Kita akan sama-sama nanti kita diskusi. Insya Allah minggu depan kalau nggak ada halangan apa-apa kita akan bertemu kembali ya. Kemudian lebih dan kurang juga mohon maaf ya. Misalnya kalau ada nanti yang kurang dimengerti dipahami, boleh ditanyakan ke depannya. Ya, berarti lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari hasil pembelajaran dapat kita mengambilkan kesimpulan. Dari hasil pembelajaran yang tadi dapat kita mengambilkan kesimpulan yang bahwa teori manajemen pendidikan yang ilmiah juga memfokuskan kajian pada pentingnya keberadaan pemimpin atau yang disebut dengan manajer, dan juga perannya dalam suatu lembaga pendidikan yang disebut dengan supervisor. Teori klasik menjelaskan pemanfaatan dan pengangkatan personal pendidikan tentang tanggung jawab para pelaku pendidikan serta penciptaan iklim lembaga pendidikan yang kondusif. Menurut teori manajemen pendidikan yang ilmiah, penciptaan iklim yang kondusif bagi lembaga pendidikan sangat bergantung pada sumber daya manusia yang menggerakkan lembaga pendidikan. Karena lembaga pendidikan yang sumber manusianya lemah, meskipun memiliki modal dan fasilitas yang memadai, tidak akan bisa meraih keberhasilan. Ya. Dengan demikian, dengan memerhatikan kegunaan teori yang tadi, mempelajari ilmu manajemen sangat penting, terutama untuk mengembangkan filosofi berorganisasi, mempertajam wawasan konseptual, dan keterampilan memerlukan berbagai keahlian yang dimiliki oleh anggota organisasi. Ya. Maka manajemen juga memperkuat keandalan melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan ya, dari para pelaku organisasi, baik manajer tertinggi maupun manajer paling bawah. Maka setiap teori akan memadukan keputusan manajemen. Oleh karena itu, mempelajari teori dapat membantu memahami proses yang pokok. Dengan dasar ini dapat dimiliki bagian kegiatan yang efektif dan dapat menerapkan teori-teori manajemen yang berbeda-beda pada situasi yang berbeda-beda pula. Ya, maka dapat kita
kita katakan bahwa ilmu manajemen di sini yaitu mempelajari suatu teori tentang pengelolaan organisasi, Nah, maka oleh karena itu dengan manajemen yang baik akan terkendali ya dengan baik, dan lahirlah manajer ataupun pemimpin yang lebih baik dan profesional, yaitu manajemen yang memiliki kapasitas dan menguasai konsep kepemimpinan dalam organisasi. Karena teknik dan membangun hubungan manusiawi yang memiliki ataupun bisa mewujudkan sistem kerjasama itu melaksanakan tugas-tugas organisasi dengan baik, maka inilah yang dibutuhkan dalam suatu organisasi ataupun dalam suatu lembaga, yaitu memiliki pemimpin-pemimpin yang profesional yang punya keahliannya ya. Maka oleh karena itu dapat kita simpulkan ya, jika kita lihat kebijakan tentang pendidikan, sebenarnya telah ada upaya yang dilakukan pemerintah dan mengatasi berbagai masalah pendidikan dasar. Contohnya adanya upaya pemerintah dengan melahirkan berbagai kebijakan dan program-program yang dapat ya mengatasi masalah-masalah pendidikan seperti masalah mutu ya, kemudian pemerataan pendidikan dan juga relevansi, efektivitas dan juga efisiensi pendidikan. Ya, semoga setelah menonton video ini dapat bermanfaat ya, dan juga dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan bisa berguna bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, dan juga bisa berguna dalam kita melaksanakan tugas kita. Karena manajemen itu sendiri adalah itu bagaimana cara kita mengelola dan mengatur, seni dalam mengelola, seni dalam mengatur. Maka mudah-mudahan dengan menonton video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari.